Halo, nama saya Yudhistira. Di video kali ini saya akan membahas basic configuration. Pada basic configuration, kita akan mengkonfigurasi hostname, konfigurasi IP address, IP service, router login, manajemen user, kemudian yang terakhir router login manajemen group. Nah, langsung saja configuration hostname. Jadi hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Langsung saja masuk pada Pinet Lab. Nah, kita akan mengganti hostname menggunakan CLI terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah request DHCP. Untuk router ini mendapatkan IP 91.167. Nah, langsung saja. Untuk mengganti hostname, kita ketikkan system, kemudian identity, dan set name. Nah, kita tinggal ketikkan hostname yang sudah kita tentukan. Misal yang awalnya Mikrotik, saya akan ganti menjadi routerboard. Nah, kemudian enter. Nah, di sini hostname dari router sudah otomatis terganti jadi routerboard. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan aplikasi Winbox. Sebelumnya kita login terlebih dahulu. Kita masukkan IP 91167. Nah, untuk mengganti hostname menggunakan Winbox, kita tinggal masuk pada menu sistem, kemudian identity. Nah, di sini tinggal kita ganti. Misal jadi router 1. Nah, di sini kan awalnya routerboard. Setelah kita play, nah dia otomatis berganti jadi router 1. Pada CLI juga tinggal kita enter. Nah, di sini sudah berganti jadi router 1. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP. Jadi untuk mengkonfigurasi IP bisa dilakukan secara GUI, yaitu Graphical User Interface, yang berupa aplikasi, maupun CLI, Command Line Interface. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Pertama, saya akan menggunakan aplikasi Winbox secara GUI terlebih dahulu. Kita tinggal masuk pada bagian IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita tambahkan IP bebas, mau kelas C, kelas B, atau kelas A. Saya akan menggunakan IP kelas A. Kita tinggal masukkan IP, kemudian tinggal kita tambahkan prefix. Selanjutnya kita pilih interface. Nah, kita pilih ether kedua, kemudian apply. Oke. Nah, di sini pada address list sudah ada IP yang tadi kita konfigurasi 10.0.10.10/24 pada interface ether 2. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan CLI. Kita tinggal ketikkan IP address add address, kemudian kita tinggal tambahkan IP untuk IP bebas ya. Kemudian jangan lupa prefix. Setelah itu kita ketik interface, kemudian kita tinggal pilih ether. Misal saya ether 3, kemudian enter. Kita cek IP address print. Nah, di sini sudah ada pada ether 3 yaitu 20 seperti yang tadi saya tambahkan. Nah, selanjutnya itu IP service.
IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, di sini ada beberapa kasus, yaitu disable semua service kecuali Winbox, kemudian merubah port Winbox menjadi 3000, kemudian login menggunakan port yang sudah dirubah. Untuk melihat IP service, kita tinggal masuk pada bagian IP, kemudian service. Nah, di sini ada beberapa service untuk login ke router Mikrotik, diantaranya yaitu Winbox, Telnet, dan SSH. Nah, untuk kasus pertama kita akan disable semua kecuali Winbox, kemudian Winbox menjadi 3000. Nah, sekarang kita akan coba login ulang menggunakan port 3000. Jadi untuk login, ulang karena portnya sudah diubah, kita tinggal masukkan portnya yaitu 3000, kemudian connect, sudah bisa login. Selanjutnya yaitu router login management user. Router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, mau itu melewati konsol, serial terminal, telnet, SSH, wifi, maupun Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan pertama yaitu grup. Profil pengelompokan user menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Dan yang kedua yaitu user merupakan login dengan memasukkan username dan password dari suatu user. Langsung saja pada menu Winbox, kita close terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan menambahkan user baru. Untuk masuk pada menu user, kita tinggal masuk pada bagian sistem, kemudian user. Nah, kita tinggal tambahkan user, misal namanya yaitu user 1, kemudian password 12345, untuk password bebas, kemudian play. Oke. Nah, sekarang kita akan coba login menggunakan user 1. Jadi kita klik new Winbox, kemudian pada bagian login kita ketikkan user 1. Pada password kita ketikkan password yang telah tadi kita tambahkan dan connect. Nah, sudah bisa login menggunakan user 1. Nah, sementara ini kan admin. Nah, ini user 1. Nah, selanjutnya yaitu router login management groups. Jadi, grup digunakan untuk memberi hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup di Mikrotik, yaitu full, write, dan read. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Untuk grup full yaitu kita bisa mengkonfigurasi semua menu yang ada di Mikrotik. Sementara untuk write kita masih bisa mengkonfigurasi, namun tidak semua menu kita bisa konfigurasi. Sementara untuk read kita hanya bisa melihat tanpa mengkonfigurasi. Nah, langsung saja kita akan menambahkan user. Pada user list kita tambahkan, saya akan beri nama user 2, kemudian password 1234. Untuk grup saya akan coba read, kemudian apply.
Oke, kita coba login. User 2 connect. Nah, sudah login menggunakan user 2. Nah, pada user 2 karena grup RAID berarti kita tidak bisa mengkonfigurasi misal IP address ataupun kita mengganti nama. Nah, kita tidak bisa. Jadi untuk RAID hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengkonfigurasi. Selanjutnya kita akan coba menggunakan grup user 3, kemudian password 23, apply, oke. New inbox, kemudian 3 connect. Nah, sudah bisa. Untuk grup RAID kita bisa setting IP address. Untuk identity juga kita bisa konfigurasi. Sementara untuk user kita tidak bisa. Jadi untuk grup terakhir kita hanya bisa mengkonfigurasi beberapa menu saja. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.